Arti kata hikmat. Ada yang hafal surat Al-Jumu'ah ayat pertama? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bukan. Bersama umat tegakkan khilafah. Tegakkan khilafah. Untuk Felix Xiao, belajar ngaji dulu yang benar sebelum jadi ustadz. Dikutip dari laman suaraislam.co. Baru-baru ini saya membuka Facebook, tidak sengaja menemukan sebuah video singkat Felix Xiao. Saya sengaja menontonnya karena merasa penasaran. Terlihat jelas konteksnya, Felix sedang bermaksud menafsirkan kata hikmat pada sila keempat Pancasila dengan mengutip Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 1, di hadapan beberapa orang berseragam putih-putih, sepertinya seragam pasukan FPI. Mungkin saja motifnya agar ia sebagai tokoh ex-HTI tidak lagi dituduh sebagai orang yang anti Pancasila. Awalnya Felix bertanya, "Oke, coba lihat arti kata hikmat. Ada yang hafal surat Al-Jumu'ah ayat pertama?" Sebelum ada yang menjawab pertanyaannya, Felix dengan tergesa-gesa menjawab sendiri pertanyaannya itu dengan membaca potongan ayat itu. Lalu, seseorang bermaksud menyempurnakan potongan ayat itu, tetapi karena keliru atau karena tidak hafal, Felix pun segera menyela. "Bukan, maksudnya bukan itu bunyi selanjutnya, tetapi Al-Malikul Kudus Azizul Hakim." Ada kata-kata hakim. Hakim artinya adalah orang yang memiliki hikmah. Seperti sudah saya duga, Felix nyata-nyata melakukan amat banyak kekeliruan, meski hanya membaca satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 1 itu. Kesalahan itu menurut ilmu tajwid bukan terkategori sebagai kesalahan yang ringan, melainkan kesalahan yang fatal. Saya tidak terkejut melihat Felix keliru fatal membaca ayat, apalagi bila ia nekat menafsirkannya, jelas berdasarkan hawa nafsu, bukan dilandasi ilmu. Kekeliruannya itu wajar karena bekal ilmu agamanya yang amat terbatas dan belum memadai. Saya tidak tahu, sanad atau mata rantai keilmuan Felix kepada siapa belajar ilmu agama, dan sudah berapa lama ia secara khusus membersamai para ulama, seperti para santri NU di pondok pesantren untuk memperdalam pemahaman agamanya dan meneladani perilaku mereka dalam kehidupan beragama. Saya menduga kuat, semoga dugaan saya tepat, bahwa Felix belajar agama secara otodidak, membaca buku-buku terjemahan, termasuk Al-Quran dan terjemahnya, dan tidak dengan baik menguasai seperangkat ilmu untuk memahami agama dari sumber-sumber aslinya, seperti Qawaid Al-Lugha Al-Arabiyah, ilmu usul al-fiqih, ilmu fikih lintas mazhab, ilmu tafsir, ulum Al-Quran, mustalah al-hadis, dan sebagainya. Itulah sebabnya, dalam membaca satu ayat yang amat pendek saja, Felix berkali-kali terbukti melakukan kesalahan fatal yang merusak makna ayat tersebut. Dari sisi adab misalnya, dalam membaca Al-Quran, tampaknya Felix lupa membaca ta'awuz sebelum membaca, meski satu ayat Al-Quran. Membaca meski sepenggal ayat Al-Quran yang jelas merupakan perbuatan baik itu, amat memerlukan perlindungan dari Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Dari sisi ilmu tajwid, jelas juga bahwa Felix melakukan kesalahan fatal, yang secara mutlak hukumnya haram, pelakunya berdosa, dan membatalkan sholatnya, saat dibaca dalam sholat bila merubah maknanya. Kesalahan fatal lainnya, Felix telah mengurangi dua kata dalam satu redaksi ayat di atas.
Padahal, membaca Al-Quran dengan benar itu wajib, sehingga bacaan yang sebaliknya, seperti mengurangi satu huruf saja atau nuksan al-harfi dari ayat Al-Quran, atau menambahinya satu huruf atau ziyadat al-harfi, menukar satu huruf dengan huruf lainnya, tabdil al-harfi bil harfi, atau merubah beberapa harakat dan sukun, tahir al-harakat wa al-sakanat, itu terkategori sebagai kesalahan fatal atau al-khata al-jali, yang jelas hukumnya haram. Saya mau ngajarin antum tentang Pancasila dengan satu diskusi yang antum bisa bawa kemanapun. Jadi kalau antum dibilang anti Pancasila, antum langsung bilang aja, yuk kita diskusi yuk, siapa yang lebih paham tentang Pancasila, antum atau saya? Oke, coba lihat ya, gimana caranya. Jadi gini, Pancasila ada berapa sila? 5. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebesaran ketuhanan perwakilan. Yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang paling panjang yang mana? 4. Oke, saya nggak bahas yang pendek-pendek, nggak level, yang panjang aja. Coba ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke, sampai di situ dulu. Hikmat kebijaksanaan. Sekarang saya mau nanya, hikmat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, ada nggak hikmat dalam arti bahasa Indonesia? Ada nggak hikmat dalam arti bahasa Indonesia? Buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketik kata hikmat, Anda akan lihat artinya adalah kebijaksanaan. Berarti arti hikmat adalah apa? Oke, sekarang arti hikmat sebagai kebijaksanaan, baca ulang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatnya diartiin, kerakyatan yang dipimpin. Ngapain ulang 2 kali, saya tanya? Nggak mungkin ulama-ulama yang buat Pancasila itu redundant, ngulang 2 kali. Nggak. Al-Quran itu sangat detail, dan yang baca terbiasa detail. Orang muslim itu terbiasa detail. Hati-hati ngomong dengan orang muslim, karena orang muslim itu terbiasa detail. Dia akan memperhatikan setiap kata itu benar. Contoh, hikmat kebijaksanaan. Nggak mungkin kebijaksanaan. Kenapa? Pasti ada maksud yang lain. Oke, kita coba lihat arti hikmat dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya hikmat? Wisdom dalam bahasa Inggris. Sama, kebijaksanaan juga. Berarti ada arti yang lain. Makanya para ulama pinternya adalah naruh passwordnya di kata-kata hikmat. Itu nggak mungkin bisa diartikan kalau orang nggak baca Al-Quran. Oke, coba lihat arti kata hikmat. Ada yang hafal surat Al-Jumu'ah ayat pertama? Sabbahalillahi mafis samawati wal ard. Bukan. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Ada kata-kata hakim. Hakim artinya adalah orang yang memiliki hikmah. Lihat baik-baik ya. Jangan bicara bahasa Indonesia dulu, karena hakim bahasa Indonesia beda. Kalau hakim bahasa Indonesia yang memutuskan perkara, tapi ini bahasa Arab. Hakim adalah orang yang dikasih oleh Allah hikmah. Coba lihat baik-baik. Hikmah yang dikasih oleh Allah itu banyak orang dikasih hikmah. 1, Luqmanul Hakim dikasih hikmah. Yang kedua, Nabi Sulaiman dikasih hikmah. Makasih Pak. Yang ketiga, Nabi Muhammad dikasih hikmah. Dan hampir semua nabi-nabi yang lain, Yahya, Zakaria dan segala macam, dikasih hikmah oleh Allah. Kalau gitu hikmah itu apa? Hikmah adalah dalam di dalam Islam, hikmah adalah menurut Al-Quran kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tertentu untuk memutuskan satu perkara sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Contoh, Sulaiman datang orang, cewek 2. Satu bilang ini anaknya, yang satu bilang ini anaknya, ibu-ibu. Maka kemudian Sulaiman bilang, dia tahu syariatnya. Tapi kalau dia terapkan syariat begitu saja, ini nggak akan beres masalahnya. Gitu kan ya? Syariatnya apa? Oke, kita bikin pengadilan, datangkan bukti, datangkan bayinah dan segala macam. Tapi Sulaiman nggak buat begitu. Apa yang Sulaiman lakukan? Dia punya hikmah. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, kalau gitu gini aja. Anak ini kita bagi 2, dibelah jadi 2. Ibu dapat setengah, ibu dapat setengah. Mau pilih mana Bu? Atasnya atau bawahnya? Bawahnya atau atasnya? Atau sebelah kiri atau sebelah kanan? Gimana kira-kira? Ibu mau pilih yang mana? Salah satu ibu bilang, jangan. Saya nggak mau. Jangan. Daripada dibelah anak saya, kasih dia aja yang ngurus. Sulaiman bilang, ini anaknya orang ini. Kenapa? Dia punya rohim. Sampai di sini paham? Berarti hikmah adalah apa tadi? Kemampuan untuk memutuskan satu hukum berdasarkan aturan-aturan Allah dengan cara yang paling bagus. Itu hikmah. Maka hikmah
Diartikan dalam bahasa Arab, hakim artinya adalah bukan hanya orang yang memiliki kebijaksanaan, tapi penguasa. Paham sampai di sini? Hakim adalah penguasa. Oke, penguasa yang memutuskan hukum berdasarkan hukum siapa? Allah. Dan menerapkannya dengan sangat